Terima kasih Anda masih menyaksikan Breaking News TV One. Pemirsa, melanjutkan perbincangan kita tadi ke Mas Bawono. Mas Bawono, kalau kita berbicara pemilu Pilkada DKI, ada 3 kandidat, di mana 3-tiganya juga mengklaim akan menang 1 putaran. Tanggapannya seperti apa, Mas? Nah, DKI ini menarik juga ya, Mas Philip ya. Kenapa? Karena dibandingkan Sulawesi Selatan tadi, kemudian Bali, dan juga daerah lain seperti Banten, ini provinsi yang tidak ada petahananya maju kembali, padahal masih bisa maju gitu ya, karena faktor tidak mendapat dukungan politik dari partai-partai tadi. Jadi para calon yang bertarung itu adalah newcomer semua, gitu ya, baik Ridwan Kamil Suswono, kemudian Pramono Anung Rano Karno dan Dharma Kun, gitu ya. Nah, kalau kita lihat memang ini menjadi pertarungan yang lebih terbuka, gitu ya. Dan yang juga perlu dicermati dari Jakarta ini adalah untuk menang dalam 1 putaran kan perlu 50% per 1. Dan itu angka yang tinggi, yang tidak mudah gitu ya. Dan kalau kita lihat catatan-catatan di Pilgub Jakarta sebelum ini, kalau pasangan calon lebih dari 2 pasangan calon itu belum pernah ada sejarahnya menang 1 putaran. Selesai dalam 1 putaran. Selalu ada putaran kedua gitu ya. Baik di Pilkada 2012, kemudian di Pilkada 2017 kemarin gitu ya, ada 2 putaran. Nah, sekarang apakah kemudian dengan tidak adanya Anies Baswedan, kemudian Basuki Cahayapurnama, Ridwan Kamil akan mudah melenggang untuk mencapai 50% per 1 atau unggul dominan dibandingkan 2 pasangan calon yang lain. Itu juga yang perlu akan dicermati, dinantikan selama 2 bulan ke depan gitu ya. Karena kan kalau di survei yang pernah kami lakukan di bulan Juli gitu ya, sebelum pendaftaran pasangan calon, kan memang ada 3 nama yang selalu berada konsisten dalam berbagai simulasi, itu berada di top 3. Anies Baswedan, Ahok, dan Ridwan Kamil. Nah, ketika tidak ada lagi nama Anies Baswedan dan Ahok di kertas suara nanti, apakah itu berarti kemudian Ridwan Kamil akan dengan mudah unggul dominan dibanding 2 pasangan calon? Belum tentu juga. Misalnya kalau misalnya pasangan Pramono Rano Karno ternyata kompetitif, atau pasangan Dharma Kun juga kompetitif, itu tentu akan menyulitkan pasangan dari Ridwan Kamil Suswono untuk dengan mudah menang dalam 1 putaran. Kalau Mas Adrian sendiri dari LSI Deni JA seperti apa? Apakah setuju dengan tanggapan Mas Bawono? Ya, tentu kita mengamini apa yang dikatakan oleh Mas Bawono ya, karena memang dalam konteks Pilgub DKI Jakarta, satu yang harus dipahami bahwa pertama, ini sebenarnya daerah yang relatif juga agak plural. Mengapa plural? Karena memang pertama dari sisi kesukuan, ini kan yang paling dominan ternyata sebenarnya Jawa ya. Baru setelah itu ada Betawi, baru misalnya Sunda, kemudian baru suku-suku yang lain. Sehingga kalau misalnya kita tarik daripada preferensi pilihan yang berdasarkan kesukuan, tentu juga mereka punya preferensi masing-masing ya. Kira-kira mereka dukung yang A, yang B, yang C, dan seterusnya. Itu satu. Kemudian yang kedua juga harus dipahami bahwa dengan adanya Ridwan Kamil, ini kan tentu juga membuat sebuah harapan yang buat masyarakat, ini sesuatu yang baru. Dan masyarakat memang penting untuk sesuatu yang baru. Sehingga mengapa juga pada akhirnya saya melihat bahwa PDIP misalnya memajukan Pak Pramono Anung, bukan tokoh-tokoh yang lain misalnya. Dia juga ingin kebaruan yang memang buat masyarakat Kota Jakarta ini sesuatu yang juga harus ideal ya, yang harus dilihat bahwa tokoh ini membawa suatu perubahan. Karena memang tadi itu nggak ada konteks si petahana yang maju kembali. Kemudian yang ketiga, mohon maaf untuk yang Pak Kun misalnya, Dharma Kun ini kan memang persoalannya di sisi popularitas, orang belum banyak mengetahui, sehingga pada akhirnya bagaimana orang mau memilih kalau dia nggak diketahui. Bahkan bukan hanya masyarakat, sesama kandidat, mohon maaf misalnya, itu Pak RK misalnya, Bang RK, kemudian Bang Dul, itu juga ia baru mengenal baru kemarin aja gitu, sehingga memang ini menjadi PR yang besar buat Kun Dharma ini ya, sehingga PR-nya itu, sehingga saya melihat bahwa kontestasi ke depan ini memang pertarungan antara dua kandidat ini aja. Ada Bang RK dengan Pak Siswono, yang memang kita tahu sendiri Bang RK ya populasinya populasi Jawa Barat tentunya ya. Betul. Tetapi kalau melihat dari yang Pak Siswono kan ini juga sisi Jawanya juga muncul. Kemudian Pak Pramono kita tahu sendiri bahwa beliau berasal dari Kediri misalnya, Jawanya kuat. Bahkan anaknya sendiri bupati di Kediri sana. Bang Dul itu kita nggak bisa menolak. Yang harus diwaspadai adalah Bang Dul Rano Karno di Jakarta. Ya pada akhirnya yang harus jadi masing-masing kandidat ini punya kekuatan dan kelebihannya masing-masing. Tetapi catatan saya bahwa ternyata ketika kita tanya masyarakat pilihnya apa sih? Ternyata 3 besar yang menjadi pilihan masyarakat. Pertama adalah visi misi.
Jadi program kerja yang buat masyarakat itu apa? Yang paling menarik, satu. Yang kedua, barulah latar belakang. Latar belakang itu berasal dari suku mana, kemudian misalnya kemarin bekerja sebagai apa, dan seterusnya. Baru yang ketiga, terakhir, biasanya menjadi pertimbangan adalah kesamaan pandangan politik misalnya dan sebagainya. Sehingga masing-masing ini sebenarnya yang harus dimunculkan adalah gagasan bagaimana membangun Jakarta. Apalagi itu Jakarta setelah ditinggalkan oleh ibu kota nantinya. Ibu kota nanti ya. Baik, terima kasih Mas Adrian dan Mas Bawono. Kita akan lanjutkan perbincangan kita. Pemirsa tetap di Breaking News TV One.